تذكير النفع الاندفاع والإفادة والاستفادة الحثرة تمسك كتاب الله وسنة الرسول عمل بهما ابتغى مرضاته وثابه ساقب اسم خاتمة عند الموت بعافية ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قراتنا سنة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه إخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواجه وذريته أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى من الدنيا أولياء علماء وشهداء وصالحين خصوصا مشايخنا من دين الله يعلي درجاتهم الجنة ويعين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وهدم الدين الدنيا الآخرة وعلى كل نية وصال جامع بخير الدنيا الآخرة سوء الخاتمة عند الموت في على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan dan mengaruniakan nikmat-Nya kepada kita semua, bil khususnya nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kegiatan kita khususnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih melanjutkan pembahasan daripada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya daripada Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'ana Allah bihi wa fid dharain amin, yang mana pada terakhir kali kita sudah membahas tentang bab yang berkenaan dengan menjaga hak daripada orang-orang yang memiliki hak, yaitu di antara yang memiliki hak baik itu kedua orang tua, kemudian pasangan hidup baik itu istri ataupun suami, kemudian juga tetangga dan orang-orang yang berada dalam pengawasan kita, yaitu budak hamba sahaya atau mungkin kalau sekarang mungkin pegawai dan sebagainya. Dan itu sudah kita bahas. Kemudian sekarang masuk kepada pembahasan al-ihsan ila al-ashab, berbuat baik kepada sahabat atau kawan. Wa amal ihsan wa qala al-imam Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad wa alwi nafa'ana Allah bih radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa fid dharain amin. Wa amal ihsanu ila al-ashabi fa huwa ma'murun bihi wa muraghabun fihi wa mandubun ilayhi. Wa lil ashabi huququn tajibu mura'atuha wa tata'akkadu muhafazatu 'alayha. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jam. Wa ruwiya anhu alaihi afdhalus salah wassalam annahu qala ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi yaumil qiyamah hal aqama fiha haqqallahi aw adha'ah. Dikatakan bahwasanya adapun berbuat baik kepada sahabat, maka itu merupakan sesuatu yang diperintahkan dan dianjurkan sekali. Walil ashabi hukukun, dan bagi para sahabat itu ada hak-hak. Ya, sahabat itu memiliki hak, atau kawan-kawan kita itu memiliki hak yang wajib kita jaga. Jadi kawan-kawan kita atau sahabat-sahabat kita itu memiliki hak yang harus kita jaga. Wa tata'akkad al-muhafadzah alaih, dan harus kita pelihara hak-hak sahabat itu tadi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah oleh kalian
Wala tusyriku, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabil qurba, dan berbuat baiklah pula kepada dzil qurba, orang yang memiliki kekerabatan. Ya, berbaiklah kepada kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga yang memiliki kerabat, maksudnya tetangga yang masih kerabat kita. Wal jaril junubi, dan tetangga yang bukan kerabat kita sekalipun. Wasahibi bil jambi, dan teman kita. Ya. Jadi di antara anjuran berbuat baik itu adalah yang pertama untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, kedua kepada kedua orang tua, ketiga kepada kerabat dulu, setelah kerabat baru anak yatim. Ya. Ya, kerabat yang dimaksud di sini baik itu kerabat yang memiliki baik kerabat yang muslim ataupun kerabat yang non muslim, ya. Jadi selama itu menyangkut hubungan duniawi itu tidak ada masalah. Namun sudah masalah akidah itu jelas, sudah patokannya sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Kerabat, kemudian anak yatim, kemudian orang-orang miskin, baru kemudian tetangga yang memiliki kerabat, tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan atau tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, ini yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Baru kemudian setelah tetangga barulah teman. Wasahibi bil jambi, kawan, sahabat. Waruwiya anhu alaihi afdhalus shalah wassalam, dan diriwayatkan dari Rasulullah, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min sahibin yashabu sahiban, tidak ada satu sahabat yang bersahabat dengan satu sahabatnya yang lain, walau sa'atan min nahar, meskipun itu cuma sesaat saja daripada siang. Jadi kalau ada tetangga, ada sahabat ya bersahabat dengan temannya, seorang bersahabat dengan temannya walaupun itu sesaat daripada siang, maka nanti akan ditanya, di hari kiamat nanti akan ditanya tentang persahabatannya itu. Apakah dia betul-betul menjaga hak-hak sahabatnya atau tidak? Itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairul ashabi khairuhum li sahibih. Sebaik-baik sahabat itu adalah orang yang paling baik kepada sahabatnya. Jadi sebaik-baik sahabat itu adalah orang yang paling baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani khairuhum li jarih, dan sebaik-baik tetangga itu adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma tahabbathnani illa kana ahabbuhuma ila Allah ashaddahuma hubban li sahibih. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, ma tahabbathnani, tidaklah saling mencintai dua orang, illa kana ahabbuhuma ila Allah, kecuali orang yang paling dicintai di antara dua orang tadi di sisi Allah adalah orang yang paling cinta kepada temannya. Jadi kalau ada dua orang saling mencintai karena Allah, maksudnya saling mencintai ini adalah bersahabat, ya. Maka di antara dua orang ini siapa yang paling dicintai oleh Allah? Yang paling dicintai oleh Allah adalah, kata Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah di antara dua orang ini adalah yang paling cinta sama temannya. Yang paling besar cintanya sama sahabatnya. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, wa arfaqihima, wa arfaqahuma bi sahibih. Ya, arfaqahuma bi sahibih. Dalam riwayat lain, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkasih sayang atau yang paling berlemah lembut kepada sahabatnya. Itu yang paling dicintai oleh Allah SWT. Jadi di antara dua orang bersahabat, siapa di antara dua ini yang paling dicintai? Yaitu yang paling dicintai adalah yang paling cinta kepada temannya, atau yang paling besar cintanya kepada sahabatnya, atau dalam riwayat lain yang paling berlemah lembut kepada sahabatnya, atau yang lebih berlemah lembut kepada sahabatnya. Itu yang paling dicintai oleh Allah SWT. Wa aslu suhbati sidqul mahabbati wa safa'ul mawaddah, wa mahma kana dzalika fillah walillah fa thawabu azim. Pokok daripada persahabatan itu adalah sidqul mahabbah, kesungguhan rasa cinta, sungguh-sungguhnya dia mencintai. Itu pokok pangkal dari persahabatan. Jadi dasar persahabatan itu adalah kecintaan yang sungguh-sungguh, ya. Kecintaan yang sungguh-sungguh, wa safa'il mawaddah, dan dasar daripada persahabatan itu adalah
Sofaul mawaddah, jernihnya kasih sayang. Maksudnya jernih, tidak dikeruhkan oleh suatu kepentingan lain. Ya, itu dasar daripada pokok pangkal daripada persahabatan. Jadi pokok pangkal dari persahabatan itu adalah jernihnya kasih sayang. Sehingga kasih sayang itu tidak dikeruhkan dengan kepentingan macam-macam. Kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan tidak. Tapi memang dia berkasih sayang karena Allah, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, tidak. Wa mahmakana dzalika fillah walillah fa thawabu azim. Apalagi ya, kalau persahabatan itu dijalin karena Allah, maka itu pahalanya paling besar, sangat agung sekali. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala Allah taala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajiblah kecintaanku. Untuk siapa? Maksudnya kecintaan Allah itu diharuskan, atau Allah pasti mencurahkan kecintaannya kepada siapa? Kepada orang yang mutahabbina fiyya, kata Allah. Kepada orang yang saling cinta karena aku, kata Allah. Dia saling cinta itu karena aku, kata Allah. Wal mutajalisina fiyya, dia saling duduk karena aku. Dia duduk bukan karena kepentingan, tapi karena aku, kata Allah. Wal mutazawirina fiyya, dia saling mengunjungi karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, dia saling membantu karena aku, saling memberikan daripada sesuatu karena aku, bukan karena kepentingan. Nah, orang yang seperti itu, maka itu adalah orang yang kata Allah wajabat mahabbati, yang mana kecintaanku pasti akan aku berikan kepada orang yang semacam itu, yang saling mencintai karena aku, duduk karena aku, saling berkunjung karena aku, dan saling memberi karena aku. Maqala alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu taala yaumal qiyamah, Allah nanti pada hari kiamat akan berfirman, ainal mutahabbuna bijalali, manakah orang yang mutahabbuna bijalali, manakah orang yang saling mencintai karena keagunganku, kata Allah. Jadi Allah akan berfirman nanti hari kiamat, mana orang-orang yang dulu di dunia itu saling mencintai karena keagunganku, kata Allah, karena aku, kata Allah. Apa firman Allah? Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Maka pada hari ini, kata Allah, orang yang seperti itu tadi, yang saling mencintai karena aku itu, akan aku beri naungan di bawah naunganku, yang mana pada hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda juga, man sarrahu an yajida halawatal iman falyuhibbal mar'u la yuhibbu falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sabda Rasulullah SAW, siapa orang yang senang atau yang suka untuk mendapati manisnya iman, siapa yang ingin untuk mendapati manisnya iman di hati, maka hendaknya dia mencintai kawannya, dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dia cinta karena Allah kepada kawannya tadi. Itu salah satu penyebab orang itu akan mendapati lezatnya atau manisnya iman itu tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya, jadi ada 3 hal. Sebetulnya hadis ini adalah, di dalam riwayat lain, hadis ini potongan daripada hadis yang komplit, yaitu hadis yang komplit itu menunjukkan kata Rasulullah salasun, ada 3 hal. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa orang yang memiliki 3 hal ini, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini teorinya gampang, tapi prakteknya sulit. Jadi ada 3 hal, yang mana kalau 3 hal ini terdapat dalam hati seorang mukmin, ya, kalau 3 hal ini didapati dalam hati seorang mukmin, maka dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Apa 3 hal tadi? Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Allah dan Rasulullah lebih dia cintai daripada yang selainnya. Yang pertama. Yang kedua, ya ini tadi, yang kedua yang saya sebutkan tadi, yaitu dia mencintai seseorang karena Allah, bukan karena yang lain. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, dia membenci, ya,
untuk membenci kekufuran atau membenci kekafiran, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka atau dilemparkan ke dalam api. Orang itu kan kalau dilemparkan ke dalam api pasti dia takut atau tidak suka. Nah, seperti takutnya itu seolah-olah sebagaimana dia takut dicampakkan ke dalam api, maka dia pun membenci kekufuran, membenci kekafiran itu seperti dia benci untuk dilemparkan dirinya ke dalam api. Membenci kekafiran. 3 hal ini kalau ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan kelezatan iman, lezatnya iman itu tadi. Ya. Waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadisnya yang panjang, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah beri naungan, ya, nanti pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara 7 golongan tadi adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang. Jadi di antara 7 golongan tadi adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul, bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Ini salah satu di antara 7 golongan yang bakal Allah beri naungan nanti, khusus di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Sebab pada hari kiamat itu bumi itu akan datar sekali. Sebagaimana diceritakan dalam surat Thaha. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Kau akan melihat bumi itu qa'an safsafa, datar. La tara fiha iwajan wala amta. Kau tidak akan melihat di bumi itu nanti iwajan, kelok-kelokan, wala amta, tidak juga dataran tinggi, tidak ada. Jadi ketika hari kiamat itu sangat datar sekali, sehingga kalau sudah datar akibatnya apa? Tidak ada naungan. Kalau sekarang ada dataran tinggi, ada rumah, ada naungan. Tapi pada hari itu tidak ada kelokan, tidak ada dataran tinggi, semua rata. Sehingga tidak ada naungan kecuali naungannya Allah SWT. Maka pada hari itu yang mana panas itu sangat didekatkan matahari itu dan juga neraka, sehingga merasakan panasnya orang-orang di mahsyar ketika itu sampai berkeringat, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya sendiri, kata Rasulullah SAW. Pada hari yang panas itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Dan itu ada 7 golongan yang Allah beri naungan, ya, yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. 7 golongan ini diantaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, atau saling bersahabat karena Allah. Dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah SWT. Ya. Di antara 7 golongan yang lain adalah imam yang adil, imamun adil. Terus syabun nasya'a fi ibadatillah. Nomor 2 adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jadi dia tumbuh semenjak kecilnya di dalam mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengenal masa muda yang hura-hura dan sebagainya. Semenjak kecil dia tumbuh di dalam ketaatan pada Allah. Ketiga, orang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Artinya dia rindu kepada masjid. Ketika dia keluar, kapan dia bakal kembali ke masjid? Ya. Orang yang sangat gandrung hatinya kepada masjid, artinya untuk mengingat Allah SWT di dalam masjid. Ya. Kemudian orang yang tadi itu 2 orang yang saling mencintai. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Yang kelima adalah orang rajulun zakarallaha khalian, orang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya. Dia ketika sendiri mengingat Allah, sehingga tanpa sadar fafadat ainahu, menetes air mata itu dari matanya karena mengingat keagungan Allah dan mengingat betapa kecilnya dirinya dan betapa banyaknya kesalahannya. Maka dia ketika sendiri mengingat Allah lalu menetes air matanya. Maka ini termasuk orang yang diberi naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kelima. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Jadi bersedekah sembunyi-sembunyi. Ya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh adalah orang atau pemuda yang dipanggil oleh wanita yang memiliki kedudukan dan harta untuk berbuat zina, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka pemuda tadi mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah SWT. Ini 7 golongan, ya,
yang akan diberi oleh Allah naungan khusus pada hari itu, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Fa idza ahabbal insanul insana wa alifahu wa sahabahu li'annahu yuhibbullaha wa ya'malu bi ta'atihi kana dzalika minal mahabbati fillahi ta'ala. Apabila seorang mencintai sahabatnya, ya, dia bersahabat dengan sahabatnya tadi. Kenapa? Karena sahabatnya itu cinta kepada Allah, dan karena sahabatnya tadi beramal taat terus. Sahabatnya ini orang yang taat kepada Allah. Nah, maka cintanya itu berarti cinta karena Allah. Karena dia melihat sahabatnya ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Dan juga sahabatnya tadi orang yang mencintai Allah, berarti dia mencintai sahabat itu sama dengan mencintai Allah, karena mencintai orang yang cinta kepada Allah. Ya. Lalu ada orang wa idza ahabbahu wa sahibahu li'annahu yu'inu ala dinih wa yusaidu ala ta'ati rabbi faqad ahabbahu Allah. Ada orang yang mencintai sahabatnya karena sahabatnya ini tadi menolong dia dalam urusan agamanya. Ya, karena si sahabat tadi menolong dia dalam urusan agamanya dan menolong dia untuk taat pada Allah, menolong untuk sholat berjamaah dan sebagainya, maka berarti orang ini mencintai sahabatnya tersebut karena Allah. Wa idza ahabbahu wa sahibahu li'annahu yu'inu ala dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhrahu faqad ahabbahu fillah. Apabila ada orang mencintai sahabatnya karena sahabatnya ini tadi dapat menolong dia untuk urusan dunianya, yang dunianya ini bisa menolong untuk akhiratnya, maka orang tadi mencintai orang sahabat seperti itu pun sama, berarti cintanya karena Allah. Jadi dia menolong si sahabat tadi, mencintai sahabatnya karena sahabatnya ini bisa menolong dia dalam urusan dunianya, yang mana dunia ini dia jadikan sebagai batu loncatan untuk menuju kepada akhiratnya. Maka ini termasuk berarti dia juga mencintai orang itu karena Allah. Ya. Kemudian wa idza ahabbahu wa sahibahu li anna wajada tab'ahu yamilu ilaihi wa nafsu ta'nasu bihi aw li anna yu'inu ala dunyah wa asbabi ma'ashihi allati yatamatta' biha fatilka mahabbatun tabi'iyyah laisat minal mahabbah lillah fi syai'. Ya. Tapi kata beliau Habib Abdullah Haddad berkata, tetapi kalau seorang mencintai sahabatnya karena dia mendapati bahwa watak sahabatnya itu mirip dengan dia perilakunya, sehingga dia ada kecenderungan. Orang itu kan ya, lihat burung itu pasti berkumpul sama sesamanya. Nah, mungkin burung gagak kumpul sama burung merpati, enggak begitu, karena memang makhluk ini sudah Allah program, sudah Allah bekali dengan kecenderungan kepada sesamanya, kecenderungan untuk berkelompok. Dan dia pasti memiliki kelompok yang sesuai dengan tabiatnya, wataknya. Nah, tapi ketika ketika seseorang mendekati atau bersahabat dengan seseorang karena watak sahabatnya tadi mirip dengan dia, dengan wataknya dia, atau sama dengan watak tabiat dia, atau karena sahabatnya tadi menolong untuk urusan dunianya, yang mana dunia tadi dia gunakan untuk foya-foya, untuk dia lupa kepada Allah, maka ini berarti bukan karena Allah sahabatnya, tapi persahabatannya hanya karena nafsu saja, karena nafsu duniawi saja, kepentingan saja. Habis kepentingannya, selesai persahabatannya. Ya, ada gula, ada semut, kan gitu. Ketika dia kaya, dirubungi sama orang. Habis kekayaannya, ya kalau sudah dia orang itu cinta karena kekayaannya, ya sudah, ketika habis kekayaannya, habis pula cintanya, tidak ada. Ya, itu berarti bukan karena Allah. Ya. Wa tilka suhbatun nafsaniyah iqtadaha mailu taba' walakin mubaha wala ala la takhlu bi min khairin insyaallah taala. Dan itu merupakan persahabatan nafsaniyah, persahabatan yang berbau daripada nafsu duniawi saja, yang hanya didorong karena kesamaan watak atau sesuatu kepentingan duniawi. Akan tetapi itu boleh-boleh saja. Ya. Persahabatan yang seperti ini boleh-boleh saja, walaupun kalau memang niatnya dunia toh, ya tidak bakal menghasilkan daripada akhirat.
Tapi boleh-boleh saja, bukan tidak dilarang orang itu bersahabat karena umpama sesama hobinya sama, dia bersahabat karena hobinya sama, ya boleh-boleh saja. Itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Tapi kalau tidak diwarnai dengan kecintaan pada Allah, maka persahabatan seperti itu tidak akan langgeng. Karena hanya sesuai dengan kepentingannya saja. Dan barangkali kata beliau, persahabatan seperti itu insya Allah tidak akan sepi daripada kebaikan. Sebab apa kata pepatah? Musuh satu kebanyakan, sahabat 1000 kurang, kawan 1000 kurang, musuh satu terlalu banyak. Ya. Kata pepatah begitu. Satu orang musuh itu terlalu banyak, 1000 sahabat itu kurang. Ya. Kemudian diceritakan sebagaimana dalam Ihya Ulumuddin, bagaimana ketika kata Rasulullah, suatu kali Rasulullah bercerita bahwasanya seorang penduduk surga ya, melongok kepada penduduk neraka, melihat pada penduduk neraka. Kata si penduduk neraka, fulan, kau kenal saya enggak? Katanya si penduduk neraka kepada penduduk surga yang melihat kepada penduduk neraka, wahai fulan, kau kenal saya enggak? Katanya. Kata si penduduk surga tadi itu, saya enggak kenal kau, siapa kau ini? Mungkin tidak kenal karena sudah gosong, hitam semua. Dia tidak kenal. Saya ini temanmu dulu di dunia, katanya si penduduk neraka. Kau dulu pernah lewat di rumah saya, dekat saya kasih kau minum. Katanya penduduk neraka tadi. Sekarang saya di neraka, tolong beri syafaat saya. Kau kan saya sudah kasih minum di dunia dulu. Saya sudah berbuat baik kepada engkau. Sekarang saya butuh kebaikanmu, berilah syafaat. Maka akhirnya orang ini menghadap kepada Allah, memohon pada Allah diberi syafaat. Maka Allah pun memberi syafaat kepada orang itu, sehingga orang yang ada di neraka tadi dientas dari neraka akibat pertolongan dari temannya itu. Ini kalau teman yang baik bisa membawa kepada bahkan dalam tafsir Khazin, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah meriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali pernah cerita bahwasanya sahabat yang baik itu kalau ngelihat, karena amal kita kan akan dilaporkan kepada Allah, amal kita juga dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dilaporkan pula kepada orang-orang yang mendahului kita, ya, di antara orang mukmin termasuk sahabat kita. Maka sahabat itu melihat amal daripada sahabatnya. Kalau sahabat tadi baik, maka sahabat yang sudah meninggal ini baik, dia akan sedih melihat sahabatnya tadi berbuat tidak baik yang masih hidup gitu. Maka sahabat yang meninggal ini mendoakan supaya ya Allah jangan kau matikan dia sampai kau tunjuki dia jalan yang betul. Tapi kebalikannya, sahabat yang buruk, kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat dikatakan apa? Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqun. Kata Allah, sahabat-sahabat dekat nanti yang dulu menjadi sahabat kita dekat di dunia, nanti di akhirat akan menjadi musuh. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya kecuali persahabatan yang dijalin atas dasar takwa, maka itu tidak akan menjadi musuhnya dia nanti di hari kiamat. Tapi persahabatan yang hanya sebatas duniawi, maka nanti kata Allah pada hari kiamat nanti akan menjadi permusuhan nanti. So apa? Satu sama lain saling berbantahan di hadapan Allah. Kamu yang mengajak saya kepada kejelekan, ya Allah seret dia. Azablah dia 2 kali karena dia yang mengajak saya. Kata Allah apa? Likulin di'fun, setiap dari kalian akan mendapat 2 kali lipat daripada azab. Ini berbantah-bantahan. Dulunya bersahabat di dunia, tapi bersahabat dalam hal kejelekan. Akhirnya di hadapan Allah dia menjadi musuh dua orang sahabat ini tadi. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian amma idza ahabbahu wa sahabahu li annahu yu'inu ala al-ma'siyah wal zulm wa yusaidu ala asbabil fisq wal munkar fatilka mahabbatun wa suhbatun madhmumah qabihah. Adapun apabila seorang mencintai sahabatnya karena sahabatnya tadi menolong dia untuk berbuat maksiat, ya itu bila minta, atau sahabatnya tadi menolong dia untuk berbuat zalim, aniaya, atau sahabatnya tadi dia mencintainya karena sahabatnya tadi menolong dia untuk berbuat fasik, keluar dari ajaran agama, ya, atau berbuat kemungkaran, maka inilah persahabatan yang sangat tercela. Wahiyya fi sabilis syaitan, maka sahabat seperti ini
atau persahabatan seperti ini, maka ini persahabatan di jalan setan. Waliyadzubillah. Walaysat minallahi fi syai', maka tidak sama sekali tidak ada persahabatan atas nama Allah dalam persahabatan yang semacam ini, karena itu tanpa membuat dia akan terjerumus kepada keburukan. Waliyadzubillah. Wa hiya allati tanqalibu fil akhirah adawah, dan inilah yang nanti akan menjadi permusuhan di akhirat nanti. Rubbaman qalabat fid dunya qabla al-akhirah, bahkan terkadang berubah jadi permusuhan di dunia sebelum nanti di akhirat. Jadi di dunia saja terkadang persahabatan yang semacam ini yang tidak dibangun berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, maka persahabatan yang seperti ini jangankan di akhirat, di dunia saja terkadang sudah bisa menjadi musuh, apalagi di hadapan Allah nanti. Sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf tadi yang kita sampaikan, surat ke-43 ya, ayat 67, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ilal muttaqin. Para sahabat, kawan-kawan nanti di dunia, nanti di hadapan Allah itu akan menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Fa yanbaghi laka ayyuhal akh ala tuhibba wa la tasab illa ahla taqwa wa ahlal ilm wa la zuhud fid dunya min ibadillah shalihin wa auliyal mu'minin. Maka sudah seharusnya bagi engkau wahai saudara untuk tidak mengambil sahabat dan tidak mencintai kecuali orang yang takwa. Ya, tidak mengambil sahabat kecuali orang yang ahli takwa atau ahli ilmu dan juga ahli zuhud dalam hal dunia. Ya, tidak mencintai dunia. Min ibadillahis shalihin, daripada hamba-hamba Allah yang soleh, wa auliyail mu'minin, dan wali-walinya Allah, kekasihnya Allah yang mukmin. Kenapa demikian? Kenapa harus kita mengambil teman yang baik? Fa innal mar'a ma'aman ahabba fid dunya wal akhirah. Sebab setiap orang itu akan selalu berada bersama orang yang dia cintai nanti, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, ya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti orang itu akan dibangkitkan menurut sesuai dengan kelompok orang yang dia cintai di dunia. Waliyadzubillah. Ketika dia mencintai orang-orang fasik, maka dia akan dibangkitkan bersama orang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Lalu Rasulullah kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, al mar'u min jalisih wal mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung teman duduknya, kata Rasulullah SAW. Orang itu tergantung teman duduknya, dan orang itu tergantung agama temannya. Ya. Maka hendaknya perhatikanlah setiap dari kalian, kata Rasulullah, ini wasiat beliau, perhatikanlah setiap dari kalian siapa temannya itu, siapa teman kalian itu, perhatikan. Jadi jangan sampai kita salah memilih teman. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda apa? Rasulullah SAW bersabda bahwa al-jalisus salih, ya, teman yang baik, ya, itu khairun minal wahdah, lebih bagus daripada sendirian. Memiliki teman yang baik itu lebih bagus daripada kita sendirian. Wal wahdah khairun min jalisus su. Namun kita sendirian itu lebih baik daripada memiliki teman yang buruk. Ya. Teman yang baik itu lebih baik daripada kita sendirian. Kita punya teman baik itu lebih baik daripada kita sendirian. Tapi kita sendirian itu lebih baik daripada kita punya teman yang buruk. Lebih baik kita sendirian. Kalau nggak bisa cari teman yang buruk, yang baik, lebih baik kita menyendiri. Itu lebih aman. Ya. Kemudian fasuhbatul muttaqin wa shalihin gurbatun ila Allah wa hiya suhbal mahmudal mashkurah. Maka bersahabat dengan orang yang bertakwa dan orang soleh itu merupakan kedekatan kepada Allah, taat pada Allah, dan itu merupakan persahabatan yang akan diganjar oleh Allah dengan pahala. Wa fi fadlihi waradatil akhbar wal athar katsirah, dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan persahabatan karena Allah itu tadi, wa yal mahabbatu lillah wa fillah allati azuma fadluha wa thawabuha, dan itu merupakan kecintaan karena Allah yang amat besar pahalanya dan sangat tinggi derajatnya, wartafa agadruha wa mahluha minad-din, sangat tinggi derajatnya daripada agama. Ini persahabatan dengan orang yang baik. Ya. Begitu juga nanti di hari kiamat, ya. Di hari kiamat itu orang itu akan dibangkitkan, ya. Ketika menurut hadis Rasulullah, ketika Rasulullah membaca firman Allah dalam surat Yunus, ya. Dalam surat Yunus dikatakan, ala inna awliya Allah
la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan sedih. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, betul-betul sungguh-sungguh berimannya kepada Allah, percayanya kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu berbuat takwa kepada Allah, takut kepada Allah SWT, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah, bagi mereka lah al busyra, kabar gembira, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara kabar gembira di dunia adalah karomah yang Allah berikan kepada mereka itu, termasuk busyra di dunia. Kabar gembira di akhirat banyak lagi, termasuk surga Allah yang Allah persiapkan bagi mereka. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini, maka beliau menceritakan nanti di hari kiamat Allah mempersiapkan mimbar-mimbar dari cahaya. Dan ada orang-orang yang duduk di mimbar-mimbar dari cahaya itu, yaitu orang-orang yang wajahnya bercahaya dan mereka berpakaian dari cahaya pakaiannya. Sampai-sampai para nabi dan para orang soleh itu iri kepada mereka, orang-orang yang duduk di atas mimbar cahaya tadi. Maka sahabat heran, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang mana para nabi saja iri kepada mereka? Siapa orang-orang itu? Maka Rasulullah SAW pun mensifati orang-orang itu, mereka adalah kaum orang-orang yang berasal dari wilayah daerah yang berbeda-beda. Mereka berasal dari daerah berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, namun mereka satu, saling mencintai karena Allah. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah akan Allah persiapkan daripada mimbar-mimbar daripada cahaya, bahkan saking terangnya daripada mimbar cahaya tadi, sampai para nabi dan para orang soleh pun iri kepada kedudukan mereka di hadapan Allah SWT. Itulah yang dimaksud ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yaitu orang yang hatinya bersih sehingga mereka mudah menerima atau bersahabat dengan orang lain yang sekalipun berasal daripada latar belakang yang berbeda-beda. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah menceritakan, suatu kali kata Rasulullah, malaikat ini, satu malaikat Allah utus untuk menyerupai menjadi manusia, untuk marani satu orang. Ada satu orang berjalan, wahai fulan, kau mau jalan kemana? Katanya malaikat yang menyerupai tadi. Ini Rasulullah cerita. Maka kata si orang tadi, saya mau jalan ke kampung sana. Kenapa kamu ke sana? Di sana ada teman saya mau mengunjungi teman saya itu. Maka malaikat tadi bertanya lagi, apakah karena jasa dia kepada kamu sehingga kamu mengunjungi dia? Oh tidak. Apa kau berkerabat dengan dia sehingga kau mengunjungi dia? Tidak juga, tidak karena kerabat, tidak pula karena teman saya tadi berjasa kepada saya, tidak. Lalu karena apa kamu mengunjungi sahabatmu itu tadi? Saya, kata orang tadi, mengunjungi sahabat saya itu karena Allah. Karena saya mencintai dia karena Allah. Dia teman saya satu akidah, dia teman saya seiman, saya Islam, saya mencintai dia karena Allah. Itu saja. Maka malaikat tadi mengatakan, bergembiralah engkau karena saya ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah, dan saya memberikan kabar gembira kepada engkau bahwasanya Allah mewajibkan surga bagi engkau karena cintamu kepada sahabatmu itu tadi. Ini diantara keutamaan orang-orang yang bersahabat karena Allah SWT. Adapun kalau kita berbicara seperti ini, nampaknya pada akhir zaman ini sulit untuk mencari sahabat karena Allah SWT. Ada yang ada cuma kepentingan, ya. Apalagi dalam politik itu sulit. Ya, dalam politik itu tidak ada kawan abadi dan tidak ada lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Nggak ada lawan abadi, ada kepentingan berkawan. Nggak ada kepentingan bisa-bisa menjadi lawan. Itu politik. Apalagi dalam zaman yang seperti ini, yang mana keikhlasan karena Allah itu sudah hampir barang langka, ya. Sehingga kita sulit untuk mencari teman yang karena Allah SWT. Sangat sulit sekali. Maka dia pegang baik-baik tadi wasiat Rasulullah. Teman yang baik itu lebih baik daripada sendirian, tapi sendirian lebih baik daripada punya teman yang buruk. Ya. Teman yang baik, bahkan ada yang mengatakan teman yang baik itu adalah kitab. Ya. Kita sumpek, ya, kita baca kitab, dia tidak pernah mencela kita, ya, tidak pernah nuntut apa-apa sama kita, itu teman. Ya. Kemudian sobatul asyrar dikatakan, jadi jangan salah pilih teman, ya. Adapun teman yang buruk, man la khaira fi sobati minal ghafilin al muridin anillah
wa anid daril akhirah, yaitu orang-orang yang tidak ada kebaikan untuk bersahabat dengan dia, yaitu orang-orang yang lalai, orang-orang yang berpaling dari Allah, berpaling dari akhirat, bahkan melupakan kita dari akhirat. Maka persahabatan dengan orang semacam ini adalah dibenci. Kenapa? Karena ahlus syarr wal fasad yata'ayyan bughdhum fillah. Sebab orang yang buruk atau orang yang rusak ya akhlaknya atau fasik, melanggar perintah Allah, itu haruslah kita benci karena Allah. Kita membenci dia karena Allah, bukan karena kita benci sama orangnya, tidak, tapi benci karena perbuatannya. Itu. Ya. Jadi intinya jangan sampai kita ini salah daripada pilih teman. Ya. Wa dzalika minal muhimmat fid din wa tajibu muba'adatuhum wa mujanabatuhum. Maka harus kita menjauhi orang semacam itu, orang yang jelek tadi. Kita harus jauhi. Kenapa? Karena itu termasuk kepentingan dalam masalah agama. Karena sedikit atau banyak yang namanya teman tadi itu membawa pengaruh. Kalau baik insya Allah membawa pengaruh baik, kalau buruk ya sebaliknya membawa pengaruh buruk. Maka hati-hati kita. Wa man ahabba fillah walillah man barra min ibadillah wa taqa abghadha la mahala man asallahu wa arada an taati. Maka barang siapa yang mencintai karena Allah, mencintai orang karena Allah, mencintai orang yang taat pada Allah, maka sebaliknya dia akan membenci orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab cinta karena Allah, wa innal hubba fillah wal bughdha fillah mutalaziman la yasihu ahaduhuma bidunil akhar. Sebab cinta karena Allah dan benci karena Allah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang mencintai seseorang karena Allah, karena dia taat pada Allah, pasti sebaliknya dia akan membenci orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu sudah pasti. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Ya, artinya membenci orang itu karena dia bermaksiat pada Allah, bukan karena orangnya, tapi karena sifatnya dia suka bermaksiat pada Allah, maka kita benci. Ya, itu diantaranya. Wallahu a'lam bissawab. Kita masih akan melanjutkan ya 2 minggu yang akan datang ya insyaallah. Ini tentang apa? Dan masih tentang persahabatan karena Allah atau hak-hak daripada sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تفصل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكثر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا الأذكياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا
بالكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمول إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.